Corriere della Sera melaporkan bahwa rumor ketertarikan Inter terhadap Federico Chiesa yang kontraknya berakhir tahun depan terus bermunculan. Marotta dan Ausilio memimpikan kudeta 0. Nerazzurri dapat mencapai kesepakatan dengan Chiesa pada bulan Januari dan merekrutnya tanpa biaya ketika kontraknya dengan Juventus berakhir. Repubblica melaporkan bahwa salah satu nama yang saat ini paling menarik perhatian manajemen Inter untuk mengisi kekosongan yang diakibatkan oleh cederanya Tajon Buchanan adalah Jakub Kiwior, mantan bek tengah Spezia yang kini dimiliki oleh Arsenal. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Nerazzurri hanya membutuhkan pengganti Tajon Buchanan dan ide klub sudah jelas, yaitu merekrut pemain muda seperti Jan Bisek. Oleh karena itu, fokus Nerazzurri ada pada Laoni, pemain berusia 17 tahun dari Sampdoria, kemudian Kiwior dan Renan. Sementara itu, pelatih Simone Inzaghi lebih memilih Ricardo Rodriguez yang berusia 32 tahun, alasannya adalah sang pemain mengenal Serie A dan telah bermain dalam 3 tahun terakhir sebagai starter reguler serta dapat dimainkan baik sebagai bek maupun sebagai pemain sayap. Ouest France melaporkan bahwa dalam beberapa hari terakhir Nantes telah menerima tawaran dari Inter sekitar 12-13 juta euro termasuk bonus untuk bek tengahnya, Nathan Zeze. Namun, tawaran dari Nerazzurri tersebut telah ditolak oleh Nantes. Corriere dello Sport melaporkan bahwa pemulihan Tajon Buchanan mengalami kemajuan yang sangat baik. Dia kemungkinan besar akan kembali ke lapangan paling cepat pada akhir Oktober. Oleh karena itu, untuk penggantinya, Nerazzurri akan mengincar pemain dengan formula pinjaman. Nama-nama seperti Vasquez, Kiwior dan Renan tidak boleh dibuang, dan kemudian Ricardo Rodriguez bisa kembali menjadi pertimbangan karena dia akan puas dengan kontrak tahunan dengan gaji 1,5 juta euro. Sky Sport mengabarkan bahwa Robert Renan bisa bergabung dengan Inter dengan jumlah yang lebih rendah dari 20 juta euro yang diminta Zenit St. Petersburg. Kemungkinan hipotesis ini adalah mempertimbangkan situasi klub-klub Rusia, di mana beberapa pemain hengkang dengan harga yang lebih rendah dari nilainya. Robert Renan adalah salah satu nama yang terus dipantau oleh Inter, begitu pula dengan Ricardo Rodriguez. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa kepindahan Tanner Tessman dari Venezia ke Inter telah dinyatakan gagal, dan kini operasi yang seharusnya membawa kiper Filip Stankovic ke Venezia juga berpeluang gagal. Filip Stankovic masih ragu tentang masa depannya, dia ingin bermain dan tidak ingin menjadi asisten Jesse Joronen di Venezia. Dilansir FC Internews, Modena telah meresmikan penandatanganan Mirko Castelnuovo, penjaga gawang kelahiran 2006 dari FC Internazionale Milano secara permanen. FC Internews melaporkan bahwa masa depan Zinho van Heusden kemungkinan besar akan berada di Cafe Mechelen. Hal ini terkonfirmasi dari Belgia, di mana beberapa rekannya mengklaim bahwa pihak klub hari ini siap merampungkan kontrak sang bek dengan status pinjaman 1 musim dari Inter plus opsi pembelian. Sementara itu, sang pemain juga telah memberikan lampu hijaunya untuk transfer tersebut dan siap mengucapkan selamat tinggal lagi kepada Nerazzurri. Marco Materazzi kepada Gazzetta dello Sport mengatakan, usia seharusnya tidak menipu kita, Giovanni Laoni sudah memiliki 1 tahun Serie B di belakangnya. Saya tegaskan kembali konsepnya, jika Laoni mendapat rasa hormat dari manajemen Inter, saya mempercayai mereka secara membabi buta. Mereka adalah orang-orang yang sama yang bertaruh pada Alessandro Bastoni ketika dia masih kecil, jadi saya tidak akan pernah mempertanyakan keputusan yang diambil oleh manajemen Inter.
Relevo mengabarkan bahwa persaingan untuk mendapatkan Ricardo Rodriguez semakin panjang. Sang pemain yang tersedia dengan bebas transfer ini sebenarnya diidentifikasi oleh Inter sebagai kemungkinan tambahan berbiaya rendah untuk skuad mereka. Namun, kini Real Betis, Başakşehir, Hoffenheim dan sejumlah klub Liga Pro Saudi juga mengincarnya. Giocondo Martorelli kepada Tutto Mercato Web mengatakan, Inter bergerak lebih awal dengan Zielinski dan Taremi. Marotta dan Ausilio harus memenuhi kebutuhan dan dua rekrutan tersebut telah membuat segalanya menjadi lebih baik. Sekarang saya yakin mereka akan merekrut seorang bek, tetapi mereka akan menunggu saat yang tepat. Namun, saya masih mengharapkan dua rekrutan baru lagi dari Inter. Tentu saja, Arnautovic dan Korea adalah dua pemain yang berdampak pada neraca klub. Jika mereka pergi, maka akan ada rekrutan penting yang akan menggantikan peran kedua pemain tersebut. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa pekan ini pelatih Simone Inzaghi sudah bisa bersatu kembali dengan 6 pemainnya yang bermain untuk timnas masing-masing. Darmian, Bastoni, Barella, Frattesi dan Di Marco akan kembali ke Appiano Gentile besok, sedangkan Arnautovic akan kembali pada tanggal 26. Adapun Jan Sommer akan kembali pada tanggal 30, Calhanoglu pada tanggal 31, Thuram, Pavard, De Vrij dan Dumfries pada tanggal 3 Agustus, Lautaro dan Valentin Carboni akan kembali antara tanggal 7 dan 8 Agustus. Corriere dello Sport mengabarkan bahwa pelatih Simone Inzaghi mendapatkan jawaban pertama dari Zielinski setelah pertandingan melawan Pergoletese dan bermain sepanjang babak pertama, dalam artian bahwa mantan pemain Napoli itu dari sudut pandang teknis memiliki segalanya untuk menyesuaikan diri dengan sistem permainan Nerazzurri. Corriere dello Sport melaporkan bahwa tanggal kembalinya Acerbi ke lapangan semakin dekat. Bek Nerazzurri ini akan segera kembali berlatih bersama grup dalam beberapa hari ke depan, sehingga dia dipastikan akan tersedia untuk menjalani tes terakhir sebelum dimulainya Serie A 2024-2025. Iglitare kepada Sky Sport mengatakan, Kepren Thuram memiliki segalanya untuk mencapai level yang hebat. Saya terkejut klub-klub papan atas tidak memikirkannya. Saya mengucapkan selamat kepada Juventus atas pembelian pemain tersebut. Kepren Thuram bisa bermain di kedua fase pertandingan dengan sangat baik dan bisa menjadi referensi bagi tim asuhan Thiago Motta.